misal kalian pengen juara ya itu yang harus dikorbankan, kayak jarang kumpul sama temen-temen, bahkan sama orang tua Sama kan orang tua juga tuh jarang. gitu latihan. Gimana tuh rasanya pas diumumin tiba-tiba jadi juara 1 se-Indonesia nih di cabang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di podcast UMPP bersama aku Via. Nah, kali ini kita kedatangan teman-teman dari Prodi Penjas UMPP ya, Mbak. Oke, jadi mereka ini dapat juara 1 ajang kejuaraan invitasi cabang olahraga mahasiswa se-Indonesia. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih gimana sih prosesnya dari mulai start sampai jadi juara. Oke, yang pertama kita kenalan dulu ya, Mbak. Kenalan dulu, namanya siapa, prodinya apa, semester berapa? Ya, saya namanya Elsa Stianingsih, terus dari Prodi Pendidikan Jasmani semester 6. Semester 6. Ya. Kalau nama saya Rizka Putri Azhara dari dari Prodi Pendidikan Jasmani semester 4. Oke, Mbak Elsa dan Mbak Rizka. Iya. Oke, gimana nih keadaannya dulu nih? Alhamdulillah sehat atau masih meriang gitu? Kan tadi hujan nih. Sehat, Alhamdulillah. Jadi beda semester ya Mbak, berarti Mbak? Iya. Ini tuh dari prodi atau dari UKM-nya nih yang mengajukan ke cabang olahraga tersebut? Ini tuh sebenarnya dari UKM, Kak. Oh, dari UKM. Iya. Jadi UKM yang mengajukan gitu. Iya. Oke. Cuma kalau di UKM-nya itu nama UKM-nya apa? UKM Pentang. Oh, UKM Pentang. Itu apakah hanya untuk prodi Penjas atau semua prodi bisa masuk? Enggak, sebenarnya itu semua prodi itu bisa masuk. Tapi yang dikirim ke Tapi mayoritas itu yang mengikuti UKM Pentang itu anak Penjas. Oke. Nah, ini kan ada 3 nih ya. Yang satunya sering kurang hadir ya. Iya. Itu juga sama-sama dari Penjas. Iya. Sama-sama dari Penjas. Oke. Nah, kita langsung aja nih ke story-nya dari mulai. Kenapa sih tertariknya dengan olahraga pentang ini? Kalau saya pribadi ya Kak, dulu itu iseng sebenarnya. Iseng aja. Iseng ikut UKM Pentang. Jadi awalnya itu saya bareng sama teman saya yang satu angkatan. Oh, satu. Iya. Jadi itu kan sore-sore itu sering main ke HW. Oke. Ada lapangan tenis juga kan di sana. Terus sering di sana. Terus iseng disuruh nyoba. Awalnya kan disuruh nyoba sama pelatih, sama Bu Mega. Terus kayak udah tahu kompetensinya itu dari Bu Mega itu udah kamu masuk aja ke ke UKM gitu. Terus saya juga kayak punya keinginan, kayaknya bisa nih buat peluang juara, soalnya kan pentang sendiri kan termasuknya olahraga baru. Jadi saya berpikir itu bisa buat juara gitu. Oke, jadi awalnya iseng-iseng, jadi istilahnya iseng-iseng berhadiah gitu ya Mbak. Dari Mbak Rizka sendiri gimana nih? Kalau dari saya sendiri hampir sama kayak Mbak Elsa. Dulu waktu itu kan waktu pertama kali masuk ada ospek gitu. Ya. Itu kan kayak ada Bahasa UKM. Bahasa UKM ya. Di situ kalau nggak salah waktu itu ada Mbak Elsa juga ya Mbak. Iya. Ada Mbak Elsa, terus ada Mbak Ati yang udah lulus. Itu cerita ada UKM Pentang, terus kan alumni kan pernah juara gitu kan. Habis itu selang beberapa minggu kemudian, kalau nggak berapa bulan, saya iseng nyoba. Soalnya kan teman saya udah masuk dulu. Berapa orang ya? 4 ya Mbak? 4 orang udah masuk dulu. Pengen ikut. Habis itu bilang, udah kamu ikut aja, nggak apa-apa. Akhirnya nyoba. Habis nyoba, malah keterusan mulai suka gitu. Jadi iseng-iseng aja nih berarti. Oke. Ini dari tadi ngomongin pentang. Pentang tuh sebenarnya olahraga apa sih Mbak? Mungkin dari teman-teman kan kayak asing gitu. Pentang tuh apa sih? Kan tadi katanya masih tergolong olahraga yang baru gitu ya Mbak. Apakah itu sejenis
bola atau sejenis kayak atletik atau gimana tuh pentang tuh? Kalau di pentang itu kan cara mainnya pakai bola besi ya Kak. Oh, pakai bola besi. Bola besi itu hampir mirip kayak tolak peluru. Cuman kalau tolak peluru itu kan ada yang 3 kilo, 5 kilo gitu kan, dan satu bola aja. Kalau di pentang itu ada 3. Satu-satunya tiga Satu bola. Satu beratnya itu cuman berapa? 680. Enggak sampai 1 kilo. Enggak sampai 2 kilo. Cuman 3 kecil-kecil itu loh Kak. Jadi kalau tolak peluru kan lemparnya di samping. Nah kalau di pentang itu nanti deket-deketan sama bola kecil. Ada bola kecil lagi namanya boka. Nanti sistemnya itu didekatkan sama boka tersebut. Oke, berarti kayak bolanya itu tergolongnya lumayan berat ya Mbak, karena Iya. dibilang berat tapi dibilang berat tapi nggak berat. Iya. Karena kan mungkin kalau bola besi gitu pikirannya kan aduh yang kayak tolak peluru aja udah berat banget tuh, ternyata itu lebih kecil lagi ya. Lebih kecil. Oke. Jadi mulai suka itu dari awal-awal maba ya Mbak, awal maba itu. Kalau saya itu dari semester 3. Oh, Iya. gitu. Jadi nggak masuk prodi penjas terus langsung interest ke UKM tersebut gitu ya. Oke, jadi kita kulik lagi nih. Kan udah mulai latihan itu dari kapan sih Mbak? Atau gimana sih prosesnya dari mulai persiapannya gitu? Persiapan kejuaraan apa gimana? Kalau untuk saya itu, kalau latihan itu hampir setiap hari Kak. Jadi dari Senin sampai hari Sabtu itu, kalau Senin sampai Kamis itu habis kuliah. Habis kuliah biasanya langsung latihan sampai jam 8 malam. Wow. Ya kalau hari-hari libur itu kayak Jumat Sabtu kan nggak kuliah ya. Itu dari kadang setengah 3. Tapi kalau udah mendekati pertandingan itu biasanya dari pagi sampai maghrib gitu. Lah untuk persiapannya sendiri itu latihan aja sih Kak. Oke, jadi Anda nggak kayak mungkin perawatan khusus buat fisiknya gitu, atau cuma kayak latihan-latihan biasa aja? Kalau fisik ada. Fisik ada. Kalau fisik itu 1 minggu, kadang 1 minggu sekali, kadang beberapa minggu. Soalnya kalau di pentang itu nggak perlu membutuhkan fisik yang berlebihan Kak. Gitu. Cuman kayak buat daya tahannya gitu. Oke, jadi setelah persiapan di sini selama mungkin berapa minggu atau berapa bulan tuh Kak? Untuk persiapan sendiri? Iya. Itu ini menyesuaikan sih Kak, soalnya kan latihannya terus. Berarti bukan kayak nanti ada kejuaraan kita harus latihan selama 1 bulan full gitu? Itu enggak kayak gitu? Enggak, cuman latihan rutin. Gitu. Soalnya kan kalau buat pentang sendiri itu pertandingannya kadang mendadak Kak. Hamin 1 minggu itu udah ada pertandingan kayak gitu. Jadi kita latihan rutin aja. Oke. Terus udah latihan terus langsung berangkat ke Jakarta nih. Ke Jakarta itu pas sampai di sana mulai pertandingan itu sebenarnya tantangan paling besar tuh apa sih? Tantangan paling besar itu mental sih. Kenapa mental? Kalau untuk teknik kan mungkin sudah bisa menguasai, tapi kadang mental itu yang nggak bisa dikendaliin. Kalau udah lihat lawannya, wah saya lawannya itu nanti gimana ya, kayak langsung mentalnya itu langsung keserang itu loh Kak. Kalau mental udah keserang itu kayak langsung kecemasan. Buat main tuh agak susah. Kalau buat main gitu sih. Jadi nggak cuma dari teknik dan fisiknya aja ya Kak. Di sana lebih ke mentalnya, benar-benar ngeliatin banyak orang gitu. Itu tuh kejuaraan itu satu Indonesia. Iya. Berarti Universitas Indonesia. Oke. Jadi menurut kakak berdua nih, lawan yang paling berat itu dari daerah mana?
Sebenarnya itu berat semua sih Kak, tapi kayak lebih ke ada Universitas Jambi sama Aceh, lebih ke itu. Tapi sebenarnya ya berat semua. Enggak, kalau di Pentang itu nggak ada yang Nggak mungkin. nggak mungkin Kak. Kan kayak bola itu kayak lawannya sudah Asia, terus kita masih bisa mengalahkan Asia. Soalnya nggak permainnya itu nggak ada yang nggak mungkin. Kadang udah pemain PON nanti dikalahkan sama pemula gitu, makanya Tergantung apa ya berarti ya, kayak kalau dibilang hoki bukan hoki juga ya, karena kan udah latihan banget ini ya. Gitu. Oke deh. Terus selama di sana nih, momen apa yang membuat kayak aduh aku terkesan banget nih di sini. Aku pengen ikut lagi deh gitu. Apa yang bikin momen-momen yang mungkin ngena gitu di masing-masing. kalau momen sih Atau kayak misal aku ketemu sama teman-teman ini, aku pengen ketemu lagi nih, pengen fight lagi, pengen bertanding lagi nih, aku kurang puas sama hasilnya atau gimana? kadang kalau ketemu kayak temen yang mainnya bagus itu Kak, kayak lebih ke wah kapan ya saya bisa kayak gitu, itu aja sih. Tuh, jadi kayak bukannya insecure mau terinspirasi gitu ya. Di mentalnya itu benar-benar bukan yang aduh aku bisa nggak ya gitu, tapi malah lebih menginspirasi biar aku harus bisa tuh kayak itu gitu. Iya, lebih Oke, terus kan udah itu pertanyaannya selama berapa hari tuh? berarti 3 hari. 3 hari. Jadi mulai penyisihan. Dari enggak kan Kalau sebenarnya Indonesia 1 hari. iya. Oh. Kan kemarin kan ada Tiga nomor. 3 nomor shooting game double sama triple. Bila 1 hari itu diisi shooting game, 1 harinya double, 1 harinya triple gitu. Jadi mainnya 1 hari langsung di total langsung final itu 1 hari. Oke, nah gimana tuh rasanya pas diumumin tiba-tiba jadi juara 1 se-Indonesia nih di cabang itu? Kan sih kayak nggak nyangka kan Kak, soalnya juara 1. soalnya dari awal permainan itu kayak yaudah kita bertiga itu main los jadi nggak usah berpikir untuk menang gitu. Kalau udah mikir untuk menang kan pasti berat ya Kak. Jadi kita itu kayak saya bilang sama Rizka sama Laras itu yaudah kamu main los aja, dikeluarkan yang apa yang dilatih kalian, nggak usah mikirin menang, nggak usah mikirin lawan gitu aja sih. Jadi kayak di permainan itu yaudah kita main los, main tenang, dan alhamdulillahnya setiap bola yang kami lempar itu bermanfaat. Oke, bagus banget tuh, kayak motivasinya bukan pengen menang tapi pengen ngasih yang terbaik gitu. Dan alhamdulillah Allah ngasih jalannya gitu. Oke. Nah, tadi kan ngomongin masalah latihannya itu setiap pulang kuliah gitu ya. Itu gimana tuh cara membagi waktunya? Kan sebagai mahasiswa ya otomatis kan tugasnya banyak, terus ada juga waktu buat kuliah. Terus gimana tuh cara membagi waktunya selama persiapan sampai kemarin pertandingan? Kalau untuk latihan sih sebenarnya selesainya kita kuliah. Misal kayak selesainya jam 3 ya kita menyesuaikan aja gitu sih. Terus kalau untuk tugas alhamdulillah dimudahkan Kak. Dan buat Bu Mega sendiri pelatih saya ya kayak meringankan, maksudnya kayak membantu atletnya gitu sih. Oke, jadi mungkin dari segi tugasnya kayak lebih ya udah kamu fokus di sini dulu gitu ya. Oke. Pernah nggak sih ngerasa kayak kewalahan gitu, kayak aduh latihan terus nih, aduh tugasnya belum selesai tapi udah harus ada jadwal kuliah, udah harus ada jadwal latihan gitu. Gimana tuh? Pernah nggak kayak capek atau aduh aku nggak bisa nih gitu? Pernah. Kadang setiap atlet sih Kak, kayak wah harus latihan lagi, capek habis kuliah latihan gitu kan. Kayak ada kalau lihat teman-teman kan pada nongkrong gitu kan, kayak pengen nongkrong, tapi kalau udah lagi tuh kayak
udah ada kewajiban buat latihan gitu loh Kak. Makanya kadang Bu Mega sebagai pelatih saya itu sering yang ngasih motivasi kalau misal kalian pengen juara ya itu yang harus dikorbankan, kayak jarang kumpul sama temen-temen, bahkan sama orang tua Sama kan orang tua juga tuh jarang. gitu. Latihan Sering kuliah dari pagi ya, dari pagi nanti di sini sampai malam gitu, sampai di rumah capek tidur, mungkin komunikasi sama orang tua juga sedikit kurang gitu. Tapi apakah peran dari kampus dan juga dosen itu udah mencukupi dan mensupport gitu? mensupport. Cukup mensupport. Oh, contohnya apa nih selain tadi meringankan dari segi tugas-tugas gitu? Kalau untuk dosen itu kadang kalau kita izin buat latihan, kayak contohnya kemarin itu buat invitasi, itu kan kita sering kalau misalnya ada yang kuliah sore itu kan kadang sering izin ya sama dosennya, dan itu alhamdulillah di sini. Oke, jadi tetap bersama. mensupport ya, bukan malah kayak ya udah kamu kuliah harus ikut kuliah. Saya nggak peduli kamu atlet atau apa gitu. Semuanya mensupport. Oke, alhamdulillah ya. Nah, setelah udah tahu nih, udah bisa mencapai target gitu ya di juara 1 itu, harapannya ke depannya itu apa sih, baik buat diri kakak sendiri ataupun buat nanti penerusnya atau buat universitas ini gitu. Kalau saya ya semoga nggak berhenti sampai sini aja Kak, kayak kejuaraan yang lain yang akan datang itu ya semoga bisa dapat lagi. Terus kalau untuk mahasiswa lain itu gabung aja kok kayak Bentang. yang mau gabung langsung aja gabung nih, langsung dipromosiin sama atletnya langsung. Dari Bariska ada nggak nih? Kalau dari saya sendiri ya mungkin hampir sama kayak Mbak Elsa, nggak berhenti cuma sampai di sini aja. Mungkin di next event ataupun di event-event kayak misal Pomprov ataupun dan lain sebagainya itu bisa bawa medali lagi. Oke, jadi harapannya besar banget buat nanti penerus-penerusnya ataupun nanti Mbak Elsa, Mbak Rizka ikut lagi gitu. Semoga bisa apa ya, minimal setara atau bisa lebih baik lagi gitu ya. Oke, ada pesan nggak nih buat teman-teman yang masih ragu buat aktif atau buat ngembangin bakatnya gitu? Kalau punya bakat itu disalurkan aja Kak, maksudnya jangan ragu-ragu untuk untuk ngembangin. Dijalani aja dengan ikhlas, pasti nanti ketemu hasilnya gitu sih. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya bakat terpendam yang seharusnya bisa dikeluarkan dan bisa disalurkan gitu, yang penting bakatnya itu bermanfaat gitu ya, bisa disalurin aja. Mungkin inspirasinya dari Mbak Elsa, Mbak Rizka ini yang dari awalnya iseng-iseng aja nih bisa jadi yang juara 1 nasional loh ini se-Indonesia gitu. Oke deh, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih sebelum kita closing nih? Yang disampaikan buat pelatih aja sih. Oke, buat pelatih nih. The best. Oke. Disebutin aja nih buat siapa tadi pelatihnya? Bu Mega. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Ibu sudah membawa anak-anak didiknya sampai ke tingkat nasional se-Indonesia dan jadi juara 1. Selain dari atletnya yang hebat, juga ada pelatih yang lebih hebat lagi ya Kak. Oke. Kita ngobrolnya udah seru banget nih, udah membahas gimana sih perjalanannya. Nggak cuma sukses itu bukan instan ya, berarti ya tetap ada yang harus dikorbankan, ada yang harus dilatih, dan juga itu nggak cuma 1 kali 2 kali ya pastinya. Iya. Oke. Mungkin itu dulu dari aku. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Enggak. Cukup. Oke. Tetap semangat buat Bel sama Rizka, buat ditunggu prestasi-prestasi berikutnya. Buat teman-teman yang bakatnya belum kelihatan nih, yuk digali. Langsung aja join ke UKM-nya Bentang UMPP. Kalau mau join UKM lain juga boleh. Yang penting ada kegiatan yang bermanfaat yang bisa dilakuin gitu.
gitu. Oke, dari aku cukup dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.